Pria ini adalah seorang ahli peledakan. Pekerjaannya berisiko tinggi, sehingga ia tidak pernah membiarkan hal-hal kecil terlewat. Namun, bahkan orang seperti dia pun bisa diperlakukan tidak adil. Setelah menyelesaikan pekerjaan peledakan, ia mampir ke sebuah toko roti untuk membeli kue ulang tahun untuk putrinya. Tapi hanya dalam waktu singkat, mobilnya yang diparkir di pinggir jalan sudah diderek. Yang tersisa hanyalah sebuah surat tilang merah yang tertiup angin. Padahal ia tidak melanggar aturan parkir. Ia pun pergi ke perusahaan derek untuk mengambil mobilnya. Ia mengatakan kepada petugas bahwa ia tidak parkir di area terlarang. Ia menegaskan tidak akan membayar denda, bahkan meminta mereka mengganti biaya taksi yang ia keluarkan. Petugas hanya tertawa. Petugas itu mengatakan bahwa ia harus membayar denda terlebih dahulu jika ingin mengambil mobilnya. Jika tidak dibayar sekarang, ia juga harus membayar biaya keterlambatan dan biaya penyimpanan. Kalau tidak suka, ia dipersilakan mengadu ke kantor kota. Karena butuh mobilnya, si ahli peledakan itu pun membayar denda tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke kantor kota untuk mengajukan keluhan. Setelah menunggu lama, akhirnya ia sampai di loket. Namun pegawai di sana tidak peduli dengan penjelasannya. Pegawai itu terus mengulang, "Kamu dapat tilang, berarti kamu parkir salah." Ia meminta bertemu manajer, tapi jawabannya tidak ada. Melihat mereka hanya mempermainkannya, ia pun marah. Ia mengambil alat pemadam api dan memecahkan kaca. Polisi datang dan menangkapnya karena membuat keributan. Setelah kejadian itu, bosnya memecatnya untuk menghindari masalah dengan pemerintah kota yang merupakan klien terbesar perusahaan. Istrinya pun meminta cerai karena ia kehilangan pekerjaan. Ia diminta pergi ke kantor hukum, tempat istrinya mencoba mencabut hak asuh anak darinya. Begitulah, si ahli peledakan itu belajar arti kehilangan segalanya hanya dalam hitungan hari. Setelah sidang perceraian, ia keluar dari kantor hukum dan melihat mobilnya kembali diderek oleh orang-orang menyebalkan yang sama. Malam itu, ia mengemudi menuju gudang perusahaannya dan meletakkan TNT di bagasi mobilnya. Keesokan paginya, ia pergi ke dekat perusahaan derek, duduk di sebuah warung sarapan dan memesan roti dengan kopi. Sambil makan, ia melihat dengan santai mobilnya kembali diderek. Mobil itu pun sampai di perusahaan derek dan